Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tentu kita semua berbahagia berkumpul dan terutama diberikan kesehatan untuk mensyukuri 6 tahun berdirinya Satu Pena. Selamat kepada Pak Denny J.A. dan tentu juga teman-teman lainnya bahwa pencapaian atau kiprah yang kita lihat hingga saat ini luar biasa untuk Satu Pena. Seperti yang tadi disampaikan Pak Denny J.A. bahwa banyak sekali sektor-sektor di seluruh 34 provinsi di mana tentu dari sisi pemikiran, intelektualitas, sarana, prasarana, bahkan juga kreativitas yang terus akan bisa dikembangkan di setiap provinsi. Dan tentu juga yang penting adalah menyebarkan minat baca para murid anak-anak sampai remaja dan tentunya sampai kini pun kita terus menulis. Tadi malam juga saya baru bisa tidur jam 3 karena menyiapkan tulisan untuk Carla Bianpun. Carla Bianpun adalah seorang jurnalis senior, kurator dari Venice Biennale. Pada waktu itu ada pameran sakti yang membawa 5 perupa Indonesia. Dan Bu Carla Bianpun kali ini adalah penerima award dari Roseno Award yang akan diberikan pada bulan Juni tahun ini juga. Dan ini adalah Roseno Award yang ke-11. Ini juga tentu agak melenceng daripada Satu Pena, tapi saya ingin berbagi. Dan memang sebetulnya waktu itu Roseno Award setiap tahun diberikan kepada para tokoh, dan waktu itu kita berikan tahun 2019 kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dan Prof. Emil Salim, tentu dengan keunggulan di bidangnya masing-masing. Nah, itu sudah Roseno Award yang ke-10, dan pada waktu itu almarhumah Bu Tuti yang juga saya di sini tentu mewakili kehadiran almarhumah Bu Tuti yang memang sejak berapa tahun lalu kami pernah berkumpul ya Pak Denny di Roseno Plaza bersama Pak Cepi Hakim, kemudian ada Pak Nasir Tamara, ada Haji Sulaiman, Ibu Nina Akbar Tanjung, dan Yori Anta dan teman-teman lainnya. Nah, memang di sini kehadiran saya tentu sebetulnya meneruskan amanah dan spirit Ibu Tuti Herati almarhumah. Dan memang waktu itu Roseno Award diberikan dalam 1 tahun untuk 2 tokoh, dan Bu Tuti juga menyampaikan ini adalah Roseno Award yang terakhir. Tapi setelah itu berapa tahun kemudian sebelum meninggalkan kita semua, Bu Tuti menyampaikan bagaimana kalau Bu Carla Bianpun kita berikan Roseno Award. Tentu saya setuju dan sangat mendukung karena kita ketahui adalah bahwa sosok Bu Carla adalah orang yang sangat konsisten dan betul-betul mendukung pemikiran dari karya para perupa dan juga tentu perupanya perempuan khususnya. Dan tanpa Bu Carla tentu kita juga tidak banyak mengenal perempuan perupa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tentu ingin menyampaikan satu kebahagiaan bahwa sebelum Ibu Tuti meninggalkan kita semua, Ibu Tuti pernah menuliskan buku tentang prosa lirik Rena Bokiraja, Ratu Ternate abad 16. Nah, waktu itu buku diterbitkan 2010 oleh Komunitas Bambu, dan 2 tahun atau 1 tahun terakhir Ibu Tuti ingin sekali memproduksi sebuah film layar lebar dari buku prosa liriknya Rena Bokiraja ini. Kami sampai ke India, ke Goa, mencari makamnya Rena Bokiraja. Karena waktu itu Rena Bokiraja hijrah menjadi Katolik dan kemudian diasingkan ke Goa, dan anak-anaknya pun juga mati diracun. Akhirnya kami semua juga sangat prihatin dan tanpa sadar bahwa Rena Bokiraja ini terlupakan. Padahal dia seorang sosok pahlawan perempuan yang pada waktu itu
mempertahankan benteng-benteng di Ternate dan Tidore. Nah, untuk itu setelah berapa tahun sebelum Ibu meninggal, kami sudah rapat juga dengan PFN dan akhirnya timbul ide-ide bagaimana ini bentuk filmnya, apakah layar lebar, apakah serial TV, Netflix dan lain-lain. Ya tentu juga biaya sangat besar. Sementara sudah 1,5 tahun Ibu Tuti meninggal, akhirnya saya terpikir kenapa kok susah-susah harus membuat film layar lebar. Sementara waktu itu masa pandemi, jadi kami juga sepakat pada waktu itu dibuat serial TV saja sehingga juga banyak juga unsur edukasi dan juga coveragenya juga banyak yang bisa nonton ya. Akhirnya berapa bulan yang lalu saya terpikir kenapa saya nggak buat film dokumenter saja. Karena film dokumenter juga tidak terlalu waktunya harus tahunan, tidak perlu waktu lama dan dari sisi biaya juga masih memungkinkan. Akhirnya alhamdulillah saya mendapat sponsor dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Walaupun tidak mendapat dukungan sepenuhnya, tapi kami sudah bisa bergerak. Akhirnya kami mengirim tim film maker ke sana untuk sudah mulai melakukan syuting di Ternate dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan Juli atau Agustus ini film yang merupakan transisi daripada buku prosa lirik Rena Boki Raja Bu Tuti sudah bisa ditayangkan ke publik. Itu juga berita yang gembira. Nah, tentu juga yang paling juga terdekat adalah besok di Cemara 6 Gallery. Kami ingin mengundang sekiranya dari teman-teman yang ingin hadir. Besok ada acara dari Bentang Pustaka mengadakan acara rutin yang namanya reading book. Jadi ini merupakan satu paduan yang sangat cocok. Di sini kumpulan penulis, di sana kumpulan pembaca. Jadi saya pikir ini harus ada satu kolaborasi. Kita menulis, menciptakan buku, kalau yang baca kita tidak tahu siapa, juga percuma. Nah, ini bagus sekali idenya. Reading book ini adalah yang sudah edisi ke-12 kali. Bentang Pustaka. Besok mereka akan membaca Raden Saleh. Jadi membacakan novel Pangeran dari Timur, yaitu karya Iksaka Banu dan Kurnia Effendi. Nah, ini juga tokoh yang baru saja menerbitkan buku ya. Iksaka Banu juga baru saja mengeluarkan satu buku tentang, kalau tidak salah tentang baru di Bentara Budaya, kira-kira 1 bulan, kok saya jadi lupa namanya. Jadi silakan besok bagi yang ingin hadir jam 10 pagi ada di Cemara 6 Gallery Museum, yaitu dari reading book ya. Sehingga saya pikir nanti uniknya setiap yang hadir mereka akan baca dari buku tersebut, misalnya bab 1 dibaca oleh siapa, kemudian bab 2 dibaca, lanjut semua yang hadir di situ harus membaca. Nah, ini juga salah satu ide ya yang saya pikir juga bagus juga antara penulis dan pembaca menjadi satu kolaborasi yang tentu juga bisa menyebarkan minat baca juga, minat nulis juga. Jadi tidak hanya kita menerbitkan atau menulis buku kan tidak selesai di situ ya sebetulnya ya. Nah, jadi banyak hal yang selanjutnya ini yang terakhir, saya nggak akan bicara panjang lebar. Yang terakhir juga salah satu amanah Ibu Tuti yaitu menerbitkan ensiklopedi filsafat Indonesia. Nah, jadi ini mudah-mudahan beberapa amanah sudah bisa diwujudkan dan ini tentu yang paling berat. Tapi sebetulnya ada yang paling berat, yaitu waktu sebelum Ibu Tuti meninggal ingin mendirikan institut 2 prodi, yaitu intelektual, kekayaan intelektual dan pengembangan kreativitas. Nah, di sini 2 institut ini, satu institut ini yang memang sudah mempunyai prodi-prodi di bawah kekayaan intelektual, tentu ada paten, trademark, hak cipta dan lain-lain. Di bawah pengembangan kreativitas ada misalnya musik, ada etnografi, ada arsitektur pelestari ya. Kemudian ada seni rupa, media baru,
dan juga tentu di sini ada etnomusikologi. Nah, tapi tentu ini sudah prosesnya sangat sulit karena moratorium ini juga memberikan keterbatasan ya, karena kita ini sekarang perguruan tinggi ada sekitar 4.000, sementara Menteri Nasdem juga ingin menjadi hanya 2.000 universitas saja, sehingga banyak universitas yang kolaps. Nah, yang kolaps ini bisa jadi karena pengelolaannya lemah, tata kelolanya, bisa juga karena memang tidak ada pengajarnya, tidak ada ruang gedung kuliahnya. Nah, ini juga menjadi satu problem yang menjadi pemikiran kita bersama ya, bahwa memang untuk satu sarana yang sifatnya pendidikan ya atau akademisi tentu juga perlu banyak aspek yang harus bisa mendukung, dan itu juga tidak butuh 1 tahun tapi puluhan tahun. Nah, ini juga kami hanya dipertemukan sama satu universitas, dan itu juga sudah punya 13 prodi, tapi ternyata juga tidak bisa mengatasi persoalan ya. Jadi memang untuk pengembangan kreativitas tadi dan juga kekayaan intelektual toh juga bisa saja menjadi salah satu pusat kajian atau apapun nanti tetap kita laksanakan. Tapi ya itu tadi, bahwa ensiklopedia filsafat Nusantara sekarang ini yang menjadi satu tujuan lagi supaya bisa diwujudkan, karena di sini juga penting bahwa sudah disusun 1 jilid 1 dan jilid 2 dengan semua panitia penyusunannya. Ini menjadi satu juga, bisa berkolaborasi juga nanti dengan satu pena, mungkin adakan satu diskusi. Seperti saya juga melihat ini jadi nyambung lagi, melihat karya-karya Pak Denny. Ini sangat luar biasa Pak Denny. Karena di sini kalau saya melihat untuk bantuan artificial intelligence tidak begitu terasa sebetulnya. Karena saya sebagai seorang pelukis juga tentu juga bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu metode, tapi juga metode bantuan ya sebetulnya Pak Denny ya. Tapi sebetulnya juga dari sini juga kita tetap membutuhkan kreativitas kita. Nah, saya malah usul ke Pak Denny, satu hari Pak Denny adakan diskusi satu pena, jadi tidak saja mencakup bidang tulisan atau buku, tapi juga di sini kan mencerdaskan intelektualitas seseorang juga dalam sisi seni. Karena menulis itu adalah juga seni, melukis juga adalah seni. Jadi untuk itu saya rasa di sini bidang seni tidak terkotak-kotak lagi, dan untuk itu saya juga mengucapkan mohon maaf terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.